BK, tetapi Ibu akan menjelaskan 3 asas saja yang sering digunakan di dalam konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana apapun yang kalian ceritakan sama guru BK atau sama konselor tidak akan sampai keluar. Yang kedua yaitu keterbukaan, di mana kalian menceritakan masalah kalian kepada guru BK-nya secara terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga yaitu kesukarelaan. Nah, ada nggak yang tahu kesukarelaan? Nah, benar. Datang ke guru BK-nya tanpa keterpaksaan, sukarela sendiri. Oke, di sini Ayu akan membawa judul tentang kedisiplinan siswa. Ada yang tahu nggak apa itu kedisiplinan siswa? Tahu. Ya, coba. Datang pagi, tidak terlambat. Ayo coba, ada lagi? Tidak melawan guru. Tidak melawan guru. Ada lagi? Berpakaian rapi. Sesuai jadwal, berpakaian rapi. Oke, benar semuanya. Terus ada nggak ya dampak positif dari kalau kita disiplin? Ada. Terus ada nggak ya dampak negatifnya kalau kita disiplin? Ada. Ada. Coba sebutin satu aja dampak positif dari sikap siswa yang disiplin. Dapat apa ya? Dampaknya? Masuk tanggung jawab. Tanggung jawab. Coba ada lagi? Ada lagi? Apa? Rapi. Ya, rapi. Berpakaian rapi. Ada yang tahu apa itu bentuk dari disiplin? Bentuk dari disiplin itu apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Bentuk dari disiplin apa aja? Ayo. Bentuk dari disiplin apa aja? Memakai peraturan. Mematuhi peraturan. Dengan cara apa coba? Ada nggak peraturan? Pakaian dengan rapi. Pakai pakaian dengan rapi. Ada nggak peraturan di sekolahnya yang tidak dibolehkan selain pakai sepatu warna hitam? Ada nggak di sini? Olahraga boleh? Oke. Oke, di sini Ibu mau stretching dulu. Semuanya boleh berdiri? Ya, semuanya kita berdiri. Apa ya? Oke, ikuti ya. Nanti kalau seandainya Ibu bilang kanan, itu gajah. Kanan apa? Gajah. Gajah. Kalau kiri semut. Nanti kalau yang salah kita hukum, oh ya? Yang salah nanti kita hukum ya? Boleh? Boleh. Oke. Gajah. Kanan. Yang terlambat nanti dihukum. Semut. Gajah. Semut. Coba sekarang sebutin. Kanan. Gajah. Kanan. Gajah. Kiri. Semut. Kiri. Semut. Kiri. Semut. Kanan. Gajah. Kiri. Semut. Kiri. Semut. Kanan. Gajah. Kiri. Semut. Kanan. Gajah. Wah, semuanya fokus ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kedisiplinan siswa. Yang pertama yaitu pengertiannya, di mana adalah sikap dan perilaku seseorang yang patuh terhadap aturan, norma dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke, di sini semuanya sudah merasa belum kalau kalian mematuhi peraturan di sekolah? Nah, sudah mematuhi? Ada yang pernah terlambat datang ke sekolah? Banyak yang terlambat. Yang kedua yaitu bentuk perilaku disiplin. Tadi kita sudah sebutkan. Tadi apa aja bentuknya? Yang pertama tepat waktu. Tepat waktu. Ada yang datangnya tepat waktu? Ada. Ada. Setengah 9. Nah, setengah 9 datangnya.
menjadikan pribadinya seseorang yang tanggung jawab. Tapi di sini Ayu akan menjelaskan yang pertama yaitu prestasi belajar meningkat. Pernah nggak lihat temennya yang datangnya setiap hari itu terus pagi dari kalian? Paling awal dia datang. Eca datang pagi terus. Ditinggalkan lagi karena akan mempengaruhi prestasi kalian. Contohnya kayak wakil OSIS, mungkin telat kan? Pasti mau dipandang atau dilihat teman-teman yang lain prestasinya meningkat. Yang kedua, suasana kelas kondusif. Coba bayangkan kalau anak-anak di kelas tidak disiplin. Contohnya kalian di kelas itu ribut atau guling-gulingan, main HP. Coba kondusif nggak? Coba Radit, kondusif nggak di kelasnya kalau seandainya ada temennya yang ribut? Kalau main HP terus diem aja kondisi. Kalau ribut, apa kondusif antara guru sama siswa tidak berkomunikasi dengan baik? Kondusif nggak? Masa gurunya jelasin siswanya main main HP? Kondusif nggak? Nah, komunikasi yang tidak baik itu tadi tidak baik, dampaknya banyak juga. Terus hubungan sosial yang baik. Kalau seandainya anaknya disiplin, rapi, pasti sosial hubungan dia sama orang lain itu baik. Dia nggak ada musuh, dia nggak ada kata tuh. Ada nggak kalian melihat orang yang disiplin dia tidak baik? Ada aja ya sebagian. Itu juga sebagian dari sifat sih. Yang keempat yaitu keterampilan hidup yang lebih baik. Nah, ada yang bisa mengatur waktu? Bisa. Nanti kalau ibu suruh buat misalnya jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi, bisa kan? Bisa. Nanti tugasnya yang suruh itu ya. Tapi jangan tulis. Tapi sebutkan aja. Bisa. Oke. Yang keempat yaitu dampak negatif dari orang yang tidak disiplin. Coba, ada yang enggak? Yang bisa bantuin ibu. Dampak negatifnya apa ya? Coba. Badan tuh lemas. Aku pernah salah. Biasa bangun jam 6 jam. Bangun jam 8 tuh cara tidur hari itu bangun lemas. Disiplinnya karena apa? Kurang tidur. Kenapa? Kelebihan tidur. Ada yang kelebihan tidur? Ini ada. Udah belajar. Udah makan. Masya Allah Elsa. Yang pertama, pasti anak yang tidak disiplin itu mendapat teguran dari guru. Ada yang mendapat teguran dari guru? Semuanya pernah mendapat teguran? Ada sanksi nggak? Ada sanksi nggak? Ada sanksi? Nggak pernah ada sanksi ya di sini? Berarti alhamdulillah karena tidak bayar sanksi. Coba kalau bayar sanksi setiap pagi terlambat, bayar berapa? Bayar tenaga Bu sini Bu. Ada yang pakai lipstick nggak? Banyak tuh. Make up berlebihan ada nggak? Waduh. Banyak Bu. Pakai alis, Ada. pakai lipstick yang merahnya melebihan, gurunya yang biasa aja, sedangkan anak muridnya luar biasa cantiknya. Ada. Ada juga dampak negatifnya itu prestasinya turun.
susu. Misalnya, ibu kasih contoh lagi ya. Misalnya temennya ribut di kelas, pasti tidak Nyaman. tidak nyaman. Coba kalau seandainya satu kelas itu kondusif, disiplin, tapi ada satu orang yang mungkin ribut. Memang dia atau anak istimewa ya. Dia kayak ribut aja kayak gitu di kelas. Nah, ada kan? Ada. Yang satu kelas itu diam semua, tapi ada satu anak yang memang bandel. Ada kan? Ada. Itulah membuat kita tidaknya. Yang awalnya semuanya dia memang mau mencari ilmu, karena satu orang semuanya tidak dapat ilmu karena gurunya nggak mau, karena ada anak yang tidak disiplin, jadi gurunya keluar. Terus hubungan sosial terganggu. Coba maksudnya gimana ini? Maksudnya di sini teman kalian tidak percaya lagi dengan kalian karena contoh tidak disiplin kalian tadi apa coba? Tidak tanggung jawab itu bisa juga tidak tanggung jawab. Misal temannya ya, temannya udah percaya. Kamu besok kita berangkatnya jam segini. Ada nggak temannya yang bohong? Ada. Kalian udah nunggu setengah jam. Sakit hati nggak coba? Sakit ah? Sakit hati. Coba hal yang paling tidak ingin ibu lakukan itu adalah menunggu. Kenapa? Ini tidak pas.
Kami soalnya ibu nggak mau lihat anak yang pakai alis. Mereka mau sekolah atau mau ke kafe? Ini sekolahan bu, ini bukan tempat nongkrong. Beda. Kalau seandainya ada siswa memang pakai alis, pakai lipstik yang berlebihan, dia di luar nggak apa-apa, itu hak mereka, pribadi mereka. Tapi untuk di dalam sekolah, lingkungan sekolah, apa lama di sekolah? Dari jam berapa coba? Dari jam 7 sampai jam 1. Nggak mungkin nggak bisa dipending pakai alisnya kan? Nggak mungkin nggak bisa dipending pakai make up. Benar kata temannya tadi, orang yang natural itu lebih menarik, auranya lebih keluar. Coba tadi apa lagi? Sendal tadi ya. Kenapa kalian sering pakai sendal? Sepatunya kemana? Basah atau kemana? Permasalahannya dulu di mana itu? Pada siswa apa guru itu yang salah? Guru. Kalau gurunya merampas, kenapa kalian merayu? Coba. Karena bu, harga sekolah itu mahal, beli di Lipo 600.000 bu. Sikonya bu sepasang berapa? 1.200.000. Nah ikhlasnya lah bu mendiambil sama Yaya bu, misalnya ya, ya kan? Dia ikhlas lah bu, enak Yaya 1.200.000 dijual ya bu jadi 1 juta, daripada video bu. Ada nggak yang pikirannya itu? Ada nggak yang semuanya sanggup itu tadi? Kate. Jadi kalian tuh marah kenapa? Marah sama Bu Yaya tuh kenapa? Kalau sekolahnya dirampas. Ada nggak? Radit ya? Radit nggak pernah dirampas kalau sama Bu Yaya. Pernah, tapi aku lupa kan dia jadi. Jadi, nah itu berarti apa coba? Darurat. Kalau darurat boleh. Artinya bukan. Tapi kalau kalian pakai high heels sekolah misalnya kayak gini, pesenso malu nggak? Malu terus diambil sama gurunya. Enak dia kalau pakai selop biasa, selop kayak sepatu. Coba bayangin kalau ada siswa yang pakai high heels, ada? Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi, Radit? Radit ada aktifnya soal menurut Radit apa yang mau ditanyakan? Seputar kedisiplinan siswa. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, ibu mau bagi tadi tugasnya. Ayo, dimulai dari Radit. Bangun tidur ngapain Radit? Dari bangun tidur apa dari sebelumnya? Ibu nanya bangun tidur. Bangun tidur ngapain? Bangun tidur jam 6, masuk bangun, beresin kamar, masak, ambil HP, mandi. Nanti itu main iPad dulu, bentar. Mungkin pergi sekolah, kan? Sampai pergi sekolah aja. Ayo, terus sudah pergi sekolahnya? Pergi sekolah jam berapa ya? Nah, terus di sekolahan? Sampai jam 8. Sejam. Di mana rumahnya? Nggak nyampe sejam, ibu dari tangan rejo. Nggak nyampe sejam. 20 menit lah paling lama. Kalau ngantornya lama, ngelon gitu. Ya. Terus nyampe sekolah ngapain? Belajar. Belajar. Nggak ke kantin? Enggak. Enggak. Disiplin berarti ya? Ke kantin. Masya Allah. Meme, coba Meme. Kalau sudah belajar Meme, misal jam istirahat, ya itu kan keluar. Terus di luar ngapain Meme? Jajan, duduk main HP. Udah itu masuk kelas lagi jam berapa? Ya jam berapa? Biasanya jam berapa? Kan saya tadi ya. Tergantung gitu, Bapak. Oh, beda. Masuk dulu, masuk. Nah, yang inget deh, masuk jam berapa? Yang inget? Jam berapa? Setengah 11. Setengah 9 masuk ya? Oh, jam 9 lewat, pernah? Oh, ya mungkin ada yang mau ya Meme nggak fokus ya, coba Nafal. Gue tanya, kalau udah dari sekolah ini ngapain? Yo, udah balik. Ayo, aku nih udah balik bu. Udah balik terus aku udah bebas. Coba. Terus hidup jam berapa? Hidup jam berapa? Tahu dia kan jadwalnya? Disiplin berarti. Coba.
Pulangnya kemana? Baru langsung ke rumah ya. Nah, coba yang tengah ini belajar malamnya jam berapa? Ada nggak belajar malam? Enggak? Wah, ada, masya Allah. Yang tidur terus tadi ya? Iya. Kebanyakan tidur. Kalau biasanya ya, kalau cewek-cewek itu pasti mamanya tuh cerewetnya. Oh ya, anak gadis tidur terus. Ada nggak mamanya yang gitu? Itu mamanya. Tapi kamu masih tidur? Udah pening? Lapang banget. Oh ya, anak gadis masak, nyapu, pernah nggak disuruh nyapu? Pernah. Coba yang masih sini. Setiap berapa kali kamu membuat kegiatan di sekolah? Kegiatan yang kamu pernah buat kayak gitu di sekolah berapa? Misalnya seminggu sekali Bu, pramuka misalnya. Pramuka ada ya, Pak? Ada nggak pramuka? Ada. Setiap hari Sabtu. Setiap hari jam berapa itu? Minggu. Sabtu apa Minggu. Jam berapa itu? Pagi atau siang? Pagi. Semuanya mengikuti nggak? Ikut. Tapi ya pramuka, Meme hobi pramuka? Nggak hobi. Jadi hobi Meme apa? Tanya. Meme hobi apa? Gambar mungkin? Nulis novel? Gambar aja. Nah, Meme mungkin mau jadi pelukis. Amin kan ya? Amin. Oke, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari yang Ibu jelasin, banyak sekali. Pertanyaan kalian banyak sekali. Contoh dari kalian banyak sekali. Ibu mau coba satu perwakilan dari laki-laki, satu perwakilan dari perempuan. Kasih kesimpulan, singkat aja. Ayo Radit, berdiri. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari yang Ibu jelasin. Ayo Radit, berdiri. Ya, yang cewek Ibu mau minta wakil osisnya. Baiklah, kesimpulan dari kesimpulan tadi, ayo kita kan menjelaskan kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita harus disiplin, menggunakan waktu, janganlah disiplin. Dan disiplin itu besar. Makasih Radit. Siapa namanya? Keisha, ayo. Perwakilan dari Asis ya. Kesimpulan dari Mbak Elza tadi, berdisiplin itu membantu kita menjadi orang yang bertanggung jawab, tepat waktu, dan juga kalau dalam kepribadiannya jadi rapi dan disiplin bahasa. Masya Allah, semuanya oke. Makasih ya. Boleh tepuk tangan untuk temannya. Semuanya aktif ya di SMA Muhammadiyah 1. Oke. Sekarang kalian kan sudah mengasih kesimpulan di mana kita harus ada rasa tanggung jawab, bisa membentuk pribadi yang lebih baik nantinya untuk kedepannya. Jadi Ibu sampai sini saja menyampaikan. Kita lebih baik kita membaca apa kalau sudah selesai semua lancar. Alhamdulillah. Oke, di sini Ibu minta maaf kepada kalian apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya.